Bertemu lagi dengan Abdul Salam dalam acara Soro-Soran Menuju Peradaban Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Salam dalam acara Soro-Soran Menuju Peradaban Baru. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh perempuan-perempuan cantik, tentunya manis, segar, dan tentunya harum karena sudah pada mandi. Nah, di samping saya sudah ada Bu Risna. Hai. Ya, dari TBM Libel. Dan satu lagi Mbak Ikmah dari TBM Jawara. Dua orang ini kita panggil jauh-jauh untuk datang ke Cafe Rendezvous dan kita ngobrol tentang literasi. Nama saya Risna Fatwakania. Saya pembina di TBM Libel. Sebetulnya kalau masalah kegiatan saat ini nih, TBM Libel ingin mengembangkan di segi literasi finansial. Itu seperti apa sih literasi finansial? Selama ini kan kita berkegiatan di TBM itu istilahnya ya kita ini mengeluarkan dana sendiri, apa-apa sendiri, mandiri. Walaupun memang waktu 2 bulan lalu kita ada program silang layan dari DPK Kota Serang berupa peminjaman buku-buku, ada sekitar 300 eksemplar peminjaman buku. Tetapi di sisi lain kan kita butuh dana untuk misalkan menyediakan krayon, menyediakan kertas-kertas warna dan atau hadiah-hadiah yang menarik buat anak-anak. Jadi kita ingin juga mencari dana secara mandiri, yaitu mengembangkan literasi finansial berupa ya mengajak orang tua dari para anak-anak binaan itu, orang-orang sekitar di TBM. Kita bikin kue kering seperti misalkan kue kacang ataupun kue keju yang awetnya. Kemudian kita juga belajarlah berbisnis di bidang catering, meskipun kita masih merintis, yaitu kita menerima pesanan berupa nasi box atau snack box. Alhamdulillah minggu lalu kita ada pemesanan dari sebuah kantor pemerintahan yang memesan kepada kami sekitar 40 box nasi dan 40 box snack, sehingga kita pun semangat lah, ibu-ibu sekitar kami itu maupun anak relawan TBM semangat untuk membuat itu jadi bergairah lah, ada hal baru yang kita juga ada pemasukan uang. Jadi TBM Libels ini selain memang gerakan literasi ke anak-anak ya, juga untuk membuat finansialnya supaya mandiri itu berjualan kue catering, artinya nasi catering ya. Jadi bagi teman-teman atau saudara teman-teman literasi dimanapun berada, jika ingin memesan kue dan memesan nasi catering bisa hubungin Bu Risna. Oke, ini salah satu kue kacangnya. Nah, ini kue kacangnya belum dipromokan udah habis. Maaf, jadi tinggal segini ini, pokoknya mantap sekali nih. Dipanggang. Udah nyoba, enak. Yes, mantap. Oke, sebelum kita bicara tentang bagaimana TBM Libels mengembangkan finansialnya, mandirinya, kita ke Mbak Ikmah dulu. Mbak Ikmah. Iya. Mbak Ikmah, sibukan apa hari ini? Kesibukannya saya selain saya kerja di satu instansi pemerintahan, saya juga gabung di TBM Jawara jadi volunteer. Kemarin juga sempat ikut magang literasi gambar di TBM Jawara sendiri. Kegiatan minggunya ada kegiatan yang paling ini ya, itu namanya Minggu Seru. Ya, dan kegiatan Minggu Seru ini biasanya ada kegiatan kayak mewarnai kayak gitu kan. Terus ada juga misalkan kita buat satu kreasi untuk anak-anak kayak bikin pita, buat bros kayak gitu. Kegiatannya. Iya, TBM Jawara ada juga segi literasi finansialnya ada. Ada. Kebetulan kita juga bikin ini kan, kita punya saum. Kedai. Punya kedai. Kedai apa tuh namanya itu? Namanya Kedai Jawara. Kedai Jawara. Ya, Kedai Jawara. Oke Bu, kembali lagi Bu.
Ibu nih, tadi kita bicara tentang literasi finansial. Sebelum jauh ke sana, apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu sampai ikut terlibat aktif di literasi? Apa Bu? Ada nggak? Kalau diceritain ya agak apa ya, agak seru dan gimana ya. Jadi dulu waktu saya kecil tuh, saya kan lahir dan besar di Bandung. Nah, kakek saya Sujana Wirya tuh dulu pegawai perpustakaan di Kota Bandung. Nah, kemudian ibu saya guru. Nah, kami itu sekitar tahun berapa ya, saya 74, 75, belum lahir kali ya Bang? Oh belum, saya mampu, saya mah 2000. Nah, di tahun itu tuh banyak sekali di sana persewaan komik yang memakai sepeda. Oh, di mana tuh? Di Bandung? Di Bandung. Saya tuh senang sekali baca komik-komik kayak Gundala Putra Petir. Gundala Putra Petir. Terus kemudian ada komik-komik bikinan Hans. Dan kami biasanya menyewa seminggu 2 kali yang berkeliling sepeda tuh. Nah, dari situ kemudian akhirnya saya tumbuh dewasa, remaja. Sekitar kelas 3 SMP itu saya bikin puisi. Nah, salah satunya waktu itu adalah majalah Remaja Hai yang sedang ngetop. Kemudian kami, alhamdulillah, puisi saya dimuat di majalah Hai. Majalah. Sudah dimuat di majalah Hai ya? Tahun berapa itu? Kelas 3 SMP itu tahun berapa ya? 79, 80 ya? 80, wah keren banget. Cuma sayang waktu itu mah nggak seperti sekarang ya. Ada kesadaran untuk ngupload di internet. Ya, mendokumentasikan. Ya, sekarang tuh saya ingin nyari-nyari juga masa itu, ingin ya sebuah kebanggaan tersendiri lah di masa usia muda saya sudah seperti itu. Artinya ibu tidak ujuk-ujuk terlibat di dunia literasi tanpa ada sejarah. Memang sejak kecil pun Ibu Risna ini sudah senang membaca buku ya, sudah senang membaca buku, terus juga di usia itu sudah mengirimkan karyanya ke majalah Hai. Keren banget, majalah itu di zaman itu keren banget. Iya, paling keren, makanya waktu saya tuh langsung ngetop jadi kembang desa gitu di Buah Batu Desa. Nah, kemudian saya pindah ke Jogja. Di Jogja itu saya juga membuat studio musik di rumah untuk anak-anak belajar musik. Kemudian bikin ayam juga ikut masuk ya, mantap ayamnya saking terpesona. Saking terpesonanya. Bikin juga gamelan, kelompok gamelan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian di rumah saya punya gamelan dari nenek moyang saya, jadi saya keturunan kelima yang memegang gamelan. Dan saya nulis tuh di koran di Jogja, namanya Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat, masih sampai sekarang Kedaulatan Rakyat. Ya, saya nulis misalkan ada pertunjukan yang berbau-bau seni, itu biasanya saya nulis. Alhamdulillah 2 kali kalau tidak saya dimuat di koran tulisan saya. Saya bangganya luar biasa. Emang luar biasa Bu Risna ini ya. Sejak muda pun memang sudah banyak karyanya ya, sudah ngirim tadi di majalah Hai, majalah memang kebanggaan zaman itu ya. Terus juga di koran Kedaulatan Rakyat. Sorry, kita pindah ke masa kini. Mbak Hikmah. Mbak Hikmah. Kalau boleh tahu apa yang melatar belakang Mbak Hikmah sampai? Saya emang dari zaman sekolah memang seneng banget sama kegiatan-kegiatan yang berbau-bau sosial. Soalnya dulu juga pernah waktu SMA saya ikut aktif di PMI, pernah aktif juga. Cuman emang dari kecil seneng aja gitu sama baca. Oke, jadi pegiat literasi yang ada di samping kanan saya ini memang sudah punya sejarah panjang bagaimana keterlibatan beliau di dunia literasi. Tapi jangan lupa ini. Oh iya, nanti di segmen kedua Bu kita akan ngomong tentang buku ini. Sebelum itu kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Bingung ngurusin politik? Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergik, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Oke pemirsa, kita kembali lagi di segmen kedua. Kali ini pastinya akan lebih seru. Nah, tadi Ibu Risna udah minum dong pastinya. Udah, jadi sekali. Kita enak di. Jangan lupa mampir ke kafe ini. Jeruk angetnya mantap, nasi gorengnya juga seger banget. Makasih banyak udah mempromosikan. Oke, kembali lagi ke segmen kedua. Tadi Ibu Risna sudah mengasih tahu ke saya nih
tentang buku yang terbaru dan satu majalah juga majalah baru tentunya nih. Bu, ada apa di majalah ini Bu kira-kira Bu? Apa bisa diceritakan Bu? Nah, jadi waktu ada tentang kita diskusi dengan BPCB, kira-kira BPCB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kita ada diskusi tentang Banten Lama dan sebagainya. Waktu itu saya hadir di Banten Lama di daerah apa tuh Diri-Diri itu. Nah, di daerah itulah ya di tepi Pancoran. Apa namanya tuh? Pantai Gope. Belum. Nah, di sana kita ada diskusi, kemudian saya waktu itu aktif bertanya apa, kemudian katanya beliau menawarkan, coba Ibu kok pemerhati tentang cagar budaya dan sebagainya di sini, apakah penduduk sini? Bukan, saya bukan penduduk, tapi saya sangat cinta di daerah Banten Lama karena prinsip saya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke, saya bilang saya ingin juga menulis. Oh ya Bu, silahkan. Kebetulan kami selalu menerbitkan majalah Kalatirta, jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu mendukung BPCB untuk menuliskan karya-karya dari orang-orang yang mencintai atau punya info tentang daerah atau situs yang memang ada situs budaya atau cagar budaya. Sorry Bu, sebelum masuk ke lebih dalam, jadi Ibu sebenarnya aslinya dari sini atau dari Bandung, dari Jogja, dari Banten sendiri? Saya sebetulnya kalau ditanya seperti itu, saya ini punya orang Indonesia. Orang Indonesia. Karena saya dilahirkan di saya di tidak Bandung. bisa memilih di mana saya lahir. Saya lahir jadi di Bandung, tapi ini, lama di Jogja, lama sekitar di Jogja. 25 tahun. Kemudian saya pindah di Serang dari tahun 2014. 2014. Oke, jadi Ibu ini ternyata cukup konsen sekali ya. Jadi orang Bandung tetapi pengen mengembangkan bagaimana dunia literasi di Banten. Nah, kita luar biasa nih. Biasanya gitu sih Bu, kalau pendatang tuh ngeliat ini, wih potensi nih, kembangin nih gitu tuh. Saya melihat bahwa di Banten Lama itu tidak kalah dengan di Jogja. Nah, itulah yang membuat saya terkesima. Ingin seperti di sana karena saya lama di Jogja, saya pun berkeinginan coba deh Banten Lama bisa seperti Jogja. Saya menuliskan seperti ini. Saya sebetulnya hanya menuliskan dari kacamata awam, bukan seorang ilmuwan misalkan memperdalam tentang apa ya arkeologi atau siapa, saya sama dengan tidak punya basic di situ. Tapi saya hanya punya basic sebagai di dunia pendidikan karena saya lulusan dari SKPLB dan saya pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Cuma karena kebetulan saya punya banyak baca dan saya terlibat banyak kegiatan dulunya di TBM Jawara dengan anak-anak di sana, di Karanghantu, di Pantai Gope, sehingga saya punya kesan sendiri tentang Karanghantu, sehingga saya ingin menuliskan ini. Kemudian ada juga wisata baru, wisata mangrove. Nah, itu yang saya ceritakan perjalanan saya ada di sana. Oke, ini majalah Kalatirta. Nanti sebelum lanjut ke buku selanjutnya, ini buku terbaru Bu ya? Buku terbaru. Nah, Mbak Ikmah juga dengar-dengar mau nerbitin buku, bener nggak? Itu buku kegiatan kemarin, kegiatan kemarin. magang literasi. Magang literasi. Itu kira-kira kapan akan terbit? Belum tahu ya, belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Tapi Mbak Hikmah juga menulis buku, tapi bukunya sekarang sedang dalam proses untuk diterbitkan. Mudah-mudahan lancar kelahiran bukunya. Oke Bu, sebelum masuk ke segmen ketiga kita membahas tentang buku ini, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Laut, gunung, angin, purnama, senja, itulah Roy, buku panduan para petualang. Dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Balada si Roy. Oke, kembali lagi ke segmen ketiga. Kalau kita tadi membahas tentang karya Ibu yang ada di Kalatirta, selanjutnya ini ada buku terbaru juga yang insya Allah nanti Sabtu depan akan dibedah dan diluncurkan di Rumah Dunia. Ibu di sini menulis juga? Iya, menulis. betul. Tentang apa menulisnya Bu? Bisa diceritakan nggak? Nah, kalau di buku ini saya menuliskan pengalaman saya apa dan bagaimana saya tertarik dengan buku, dengan literasi, karena memang menceritakanlah dari kecil begini-begini keadaannya sampai kemudian saya pindah ke Serang, kemudian saya mencari-cari, nggak kemanapun saya pergi nih satu clue-nya, kemanapun saya pergi yang saya cari pertama adalah perpustakaan. Jadi begitu dari Jogja saya pindah ke Jakarta, itu saya langsung ke Perpusnas, cari Perpusnas belum sebagus sekarang yang di depan Monas itu.
langsung saya jadi anggota di situ. Kemudian pindah ke Jogja, ke Serang ini, saya juga nyari perpustakaan. Betul, waktu itu saya baru tahu perpustakaan yang di depan Pakupatan, Perpusda. Pun langsung menjadi anggota di sana. Senang aja gitu saya bagi saya itu hiburan murah meriah, tapi sangat apa ya istilahnya, kalau ada apa ya, saya tuh seorang yang sangat fobia dengan pikun. Takut banget saya pikun. Jadi salah satu obat pikun itu ibu saya selalu bilang jangan sampai kita pikun, caranya nggak pikun tuh banyak baca. Jadi sebetulnya karena ketakutan saya menjadi pikun lah saya jadi salah satu yang senang membaca. Jadi buku sini saya menceritakan asal mulanya saya berkegiatan literasi di Kota Serang. Di sini saya ceritakan secara detail. Mungkin nanti teman-teman kalau ini silahkan baca dan mungkin bisa mencarinya di sini di rumah. Kalau dari TBM Jawara ada juga? Baik Mas nulis di sini? Enggak. Oh enggak. Tapi dari TBM Jawara ada ya? Ada TBM Jawara. Nah ini buku memang ditulis untuk mewakili jejak dari teman-teman di Banten yang berkegiatan literasi. Oke, satu buku, satu majalah telah kita kupas. Bu, kembali lagi Bu ke urusan yang tadi, literasi finansial. Ibu sebenarnya urusan roti tadi, urusan kue itu dari mana Bu bisa akhirnya berpikir untuk membuat kue? Nah itu juga ada sejarah, selalu ada sejarah segala sesuatu tuh memang. Hidup itu tidak bisa terus-menerus menoleh ke belakang, nanti takut kita kesandung atau takut kita tabrakan kalau naik motor melihat terus ke belakang. Tapi sejarah itu akan membentuk kita seperti hari ini dan di masa akan datang. Jadi dulu itu pun saya memang memulai membuat kue-kue itu di Jogja, saya membuat. Kemudian saya juga mengelola kantin kampus Institut Seni Indonesia Jogja. Oh Ibu, mengelola kantin? Iya, mengelola kantin. Dengan teman aja, jadi saya selalu mengajak memang teman tetangga dekat yang kira-kira punya visi misi sama. Saya memang meskipun akhirnya saya ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi saya ingin jadi ibu rumah tangga yang plus. Artinya plus di sana mengembangkan apa aja yang kita bisa gitu. Iya. Dengan teman-teman juga. Jadi saya waktu itu dia sudah menerima orderan. Waktu itu belum model brownies, tapi kita belum tahu itu namanya brownies, jadi namanya dulu cake coklat aja kita udah bikin. Kemudian kue kering juga kita sudah bikin. Kemudian akhirnya saya ada kesempatan untuk mengelola kantin, ya saya dengan beberapa ibu saya mengajak, yuk kita kelola kantin kampus. Nah, meskipun saya bertambah anak dan saya jadi repot, akhirnya kantin udah nggak bisa lagi saya kelola karena kerepotan dengan mengurus anak-anak. Akhirnya dan tidak lama setelah itu pun akhirnya saya akan hijrah ke Jakarta. Nah di Serang ini apa yang pernah saya punya, keterampilan yang pernah saya punya ataupun pengalaman yang pernah saya miliki, saya ingin berbagi, saya ingin lagi mengupdate lagi apa yang tentu sekarang menu-menu makanan udah beragam ya, dengan jenisnya kue juga sudah kue dengan cara begini gitu. Kalau dulu kan secara sederhana, sekarang ada teknik-teknik supaya kuenya itu bisa lebih awet meskipun tanpa pengawet seperti apa. Ilmu-ilmu itu yang memang harus selalu yang bisa diterapkan ketika sekarang untuk kemandirian TBM Libel. Kalau Mbak Hikmah senang bikin kue? Suka. Dan saya apa senang makan kuenya? senang makan juga ya. ini kalau saya tahu nih anak-anak Jawara ini di makanan laut mereka tuh pada suka itu cara bikin. Kebetulan juga dulu sempat jualan di samping kampus Untirta. Jualan apa tuh? Jualan kue cuki. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Masih 2018 sudah 3 tahun 4 tahun lalu. Macam belum pernah lihat teh. Itu dulu jualan. Jualan di situ ya. Yang tadi Bu, menyinggung urusan yang ikan-ikan laut ya, apa? Itu jual apa? Kerang atau apa? Ya biasanya kan kayak gitu. Biasanya lagi booming banget nih makanan laut yang kayak seafoodnya dibikin asam manis kayak gitu kan, katanya untuk menghilangkan corona ya, kalau kita imunnya tinggi dengan makanan yang sehat. Itu
itu diproduksi dibuat oleh teman-teman Jawara juga. Iya. Jadi kita sama kayak buka kedai. Buka kedai juga, wah keren banget. Sekali-kali kita nanti ke sana nyoba bareng bagaimana masakan dari teman-teman Jawara. Apakah menggiurkan? Enak? Mantap pasti. Pastinya mantap lah. Kalau Oke. orangnya cantik makanannya harus enak. Bu, kembali lagi ke urusan kue tadi. Kue itu apakah ibu sendiri yang membuat atau juga melibatkan warga belajar di situ, Bu? Ya kami kalau kami berarti artinya bukan hanya saya ya, jadi saya dengan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ya, yuk yang kebetulan juga beliau-beliau ini juga senang berkegiatan di dunia pendidikan, jadi istilahnya ya kita senang dalam literasi, tapi juga kita ingin mencoba yuk sambil berbisnisnya diseriusin gitu. Ya senang kan kita punya kelebihan untuk ya istilahnya ada kepuasan tersendiri lah hasil karya kita dibeli orang, dijempolin, woi enak, dan kemudian ada menghasilkan untuk kita uang jajan atau untuk kegiatan-kegiatan TBM juga. Jadi ini menarik buat teman-teman yang ingin bergiat di bidang literasi, karena bagaimanapun kemandirian ini penting. Betul. Salah satu kemandiriannya adalah dengan mengembangkan literasi finansial. Karena kalau kita coba untuk menunggu bantuan dari pemerintah, itu akan sulit berkembang. Terus juga sifat mengharapkan biasanya sakit hati, Bu. Ketika misalkan ada bentuk bantuan tapi kita tidak mendapatkan, itu juga akhirnya melemahkan kita untuk terus bergiat di bidang literasi. Baiknya memang seperti halnya TBM Jawara juga TBM Libels itu melakukan kemandirian dengan melakukan literasi finansial. Oke, kita akan lanjut ke segmen terakhir. Kita lihat yang mau lewat dulu. Biar lebih menyehatkan, jangan lupa minum gula aren asal. Oke, kita sudah memasuki segmen terakhir, segmen keempat. Ibu, kira-kira dari obrolan kita mengenai kue, literasi finansial, ngomongin karya, kira-kira Bu, apa yang pengen disampaikan, Bu? Kira-kira yang belum saya tanyakan, tapi kayaknya ini menarik untuk disampaikan ke teman-teman sahabat literasi dimanapun berada. Oke, kira-kira apa, Bu? Untuk teman-teman semua, kita jangan membatasi literasi itu hanya dalam membaca. Meskipun memang kalimat pertama turun ke lama ikro betul itu, semua kita harus bisa membuat orang merasakan manfaat yang nyata di sekeliling kita. Begitu juga ke anak-anak dalam hal ini, namanya karya tulis itu abadi. Karena itu ada jejak langkah kita di bumi ini. Kita nggak ada, sudah ada karya kita terus dibaca oleh anak cucu kita kelak. Kemudian juga tadi literasi finansial itu kita bisa mengajak bukan hanya sesama pegiat volunteer atau anak binaan, tapi mungkin ke ibu-ibu atau bapak-bapak sekitar kita memberdayakan mereka, memberi ilmu yang kita tuh, oh TBM tuh begini, karena namanya literasi itu luas sekali, sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan, ya betul ya, kalau ada ini kita jadi bikin begini, bikin begitu, bikin usaha catering, bikin kue kering kemana-mana. Ada yang bagian pengantar kue mungkin bapak siapa, ada yang bagian ini itu intinya. Atau kita belanja telurnya di warung-warung dekat situ, atau belanja bahan terigunya di warung B. Sehingga kita berproduksi semua yang di lingkungan kita, ekonominya menjadi lebih makmur. Jadi kalau saya petik dari pembicaraan Ibu Risna bahwa dari membaca itu menjawantahkannya adalah dengan menulis lalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Menulis itu bentuk keabadian tadi, lalu juga menyalurkan inspirasi lewat tulisan. Selain itu juga tadi kebermanfaatan itu yang penting, karena kalau kita terus membaca tanpa terlihat hasilnya, kalau tidak menulis terus juga tanpa bermanfaat tadi, Bu ya. Jadi intinya membaca itu adalah manfaatnya yang harus kita lihat, itu kurang lebih semacam itu. Untuk Mbak Ikma, apa kira-kira Saya yang belum saya tanyakan tadi sampaikan? mungkin lebih supaya apa? Kita harus mengeksplor diri kita gitu. Pasti kalau misalkan kita ada kurang di suatu pelajaran, kita pasti ada satu bakat di bidang lainnya. Yang pasti sebaik-baik manusia adalah
yang bermanfaat. bagi sesamanya. Oke, ini perjumpaan saya dengan dua wanita yang keren tentunya. Nanti kita akan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Saya ucapkan terima kasih, tapi sebelum itu Bu, mari kita salam literasi bersama-sama. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Risna dan Mbak Hikmah yang sudah menemani kita siang atau sore, terserah yang nontonnya aja deh ya. Bye-bye.